Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PTN 2024. Pada video kali ini kita akan bahas FR soal-soal UTBK 2024 gelombang 1, terusus untuk subtes pengetahuan kuantitatif yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Langsung saja soal yang pertama. Parabola Y sama dengan mx kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dengan m tidak sama dengan 0, memotong sumbu x di dua titik berbeda. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, nah sekarang adik-adik sekalian bisa diperhatikan bahwa parabolanya adalah Y dikurang mx kuadrat plus 3. Diketahui bahwa parabola itu memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Nah, ya masih ingat ya teman-teman ya. Jadi hubungan antara kurva dengan sumbu x itu ada 3 kondisi. Yang pertama, kurvanya melayang. Kemudian yang kedua, kurvanya menyinggung. Dan yang ketiga, kurva bisa saja memotong sumbu x. Oke, memotong, menyinggung, dan melayang. Nah, kemudian dari 3 kondisi ini dipengaruhi oleh nilai diskriminannya ya. Nilai diskriminannya. Nah, kalau misalkan dia melayang, maka misalkan saja keberaniannya masih kecil. Karena keberaniannya masih kecil, maka tandanya, diskriminannya tandanya lebih kecil dari 0. Karena kurvanya melayang berarti antara berani dan masih malu-malu nih, masih seimbang, makanya diskriminannya tandanya sama dengan 0. Yang terakhir memotong berarti sudah berani, maka keberaniannya sudah besar nih, maka tandanya lebih besar dari 0 ya. Seperti itu ya cara mengingatnya ya. Oke. Nah, masih ingat ya diskriminan itu apa? Jadi diskriminan itu, ingat saja, bapak-bapak kehilangan 4 anak cantik ya. Jadi ingat saja bapak-bapak kehilangan 4 anak cantik ya. Untuk memudahkan menghafal rumus diskriminan saja gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu untuk kondisi ini, karena kurvanya memotong, maka kita pakai yang lebih besar. Oke ya, maka nanti diskriminannya lebih besar dari 0. Diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, B-nya di sini adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali. A-nya adalah M, dikali C-nya adalah plus 3, tandanya lebih besar dari 0 gitu ya. Sehingga kita dapat 4 dikurang 12M lebih besar dari 0. Oke ya. Nah, minus 12M lebih besar daripada minus 4. Nah, kita kali minus semua. Kita bagi minus 4 semua nanti dapat, atau kita kali minus semua nanti dapat 12M, tandanya berbalik arah. Jadi kecil 4, lalu kita bagi 4 nanti dapat M, 3M kecil 1, atau M lebih kecil dari 1/3 ya. Oke, maka jawabannya ada di option Bravo. Oke, soal kedua. Koordinat titik potong kurva fx sama dengan minus x kuadrat kurang 2x tambah 8 dan gx sama dengan 2x plus 3 adalah berapa? Nah, jadi teman-teman sekalian ya, ini kan koordinat titik potong ya. Ya, koordinat titik potong berarti nanti titik x, y-nya yang ditanyakan. Nah, ingat ya, fx itu sama aja dengan y. Gx itu juga sama aja dengan y ya. Artinya tinggal kita samain aja. Y sama dengan y. Ya, y sama dengan y. Sehingga kita bisa dapat y yang pertama itu 2x plus 3 sama dengan minus x kuadrat kurang 2x plus 8. Nah, kita bawa semua ke sebelah kiri nanti jadi x kuadrat 2x tambah 2x nanti dapat 4x, 3 dikurang 8 nanti dapat minus 5 sama dengan 0. Nah, yang ini kemudian x kuadrat tambah 4x kurang 5 itu tinggal kita faktorkan saja ya. Jadi kita faktorkan nanti kita peroleh bilangan yang dikalikan 5 selisih 4 itu 5 dan 1. Tanda yang di tengah selalu mengikuti angka yang lebih besar ya. Jadi ikutnya di 5. Plus harus ketemu minus supaya dapat minus. Sehingga kita dapat
X1-nya adalah minus 5 atau X2-nya adalah positif 1 gitu ya teman-temannya. Nah, selanjutnya kan yang ditanyakan adalah titiknya ya. Berarti nanti yang dibutuhkan itu adalah X, Y. Nah, jadi tinggal dicari kalau X-nya adalah minus 5 maka Y-nya berapa gitu ya. Nanti tinggal kita masukkan saja ke salah satu persamaan yang lebih mudah saja. Kita masukkan saja ke 2X tambah 3Y sama dengan 2X tambah 3. Jadi kalau X-nya sama dengan X1-nya sama dengan minus 5, maka nanti kita bisa dapat Y-nya itu sama dengan 2 kali minus 5 ditambah 3. Nanti kita dapat Y sama dengan minus 10 tambah 3 itu minus 7. Sehingga titiknya minus 5, minus 7 ya. Udah dapat sih, sudah ada di option Bravo ya harusnya. Nah, tapi kalau misalkan titik ini belum ada, maka kita bisa cek di titik yang kedua. Nah, jadi kalau X2-nya adalah 1, maka nanti kita bisa dapat Y-nya itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 3. Nanti kita peroleh Y sama dengan 5, maka titiknya itu 1,5. Karena di sini nggak ada 1,5, maka yang kita ambil adalah minus 5, minus 7. Jawabannya Bravo. Nah, adik-adik kita next ke soal berikutnya. Parabola fx sama dengan kx kuadrat tambah 2x tambah 5 dengan k tidak sama dengan 0 tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x gitu ya. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, sekali lagi kita review sedikit tentang hubungan kurva terhadap sumbu x ya. Yang pertama melayang, kemudian menyinggung, lalu memotong ya. Jadi ada 3 kondisi hubungan antara kurva dengan sumbu x ya. Jadi kalau yang mempengaruhi itu adalah nilai dari diskriminannya ya. Tadi sudah kita singgung bahwa kalau melayang berarti kecil 0, menyinggung sama dengan 0, dan memotong besar 0. Nah, untuk soal ini katanya tidak memotong maupun tidak menyinggung. Karena tidak memotong maupun tidak menyinggung, maka kondisinya kita gunakan yang ini gitu ya. Yang kita gunakan adalah D kecil 0. Berarti dia melayang. Tidak memotong maupun tidak menyinggung berarti melayang. Nah, berarti nanti nilai diskriminannya lebih kecil dari 0 ya. Nah, diskriminan itu bapak-bapak kehilangan 4 anak cantik. Ya, tinggal kita masukkan saja nilai ABC-nya nih teman-teman ya. Di sini A-nya, di sini B-nya itu plus 2. Berarti nanti 2 kuadrat dikurang 4 kali. A-nya adalah K dan C-nya adalah plus 5. Tandanya lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, berarti kita dapat 4 dikurang 20K lebih kecil dari 0. Minus 20K lebih kecil dari minus 4. Oke. Atau 20K kita kali minus semua maka tandanya berbalik arah menjadi lebih besar dari 4. Berarti K-nya itu sama dengan K-nya lebih besar dari 1/5. Jawabannya ada di option alfa. Oke teman-teman sekalian, kita ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan ax kuadrat kurang bx tambah c memiliki gambar sebagai berikut, pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, sebelum kita jawab soal ini, saya coba ingin review sedikit terkait bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, teman-teman sekalian, dari bentuk umum ini kita bisa mengetahui ciri-ciri dari kurva dari fungsi kuadrat itu. Nah, yang pertama kita bisa mengetahuinya dengan melihat nilai c-nya. Jadi ingat teman-teman ya, jadi nilai c itu merupakan titik potong dari sumbu y gitu ya. Nah, selanjutnya untuk nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya itu kita bisa melihat atau menentukan kurvanya itu berdasarkan arahnya teman-teman. Jadi kita bisa menentukan berdasarkan arahnya. Jadi A itu arah kurva. Arah kurva itu ada 2 teman-teman ya.
bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Nah, kalau ke atas kan berarti kan kurvanya kelihatan tersenyumnya. Kalau tersenyum berarti auranya positif nih, maka nilai A-nya juga positif gitu ya. Sedangkan kalau kurvanya terbuka ke bawah berarti kan kelihatan kayak cemberut ya. Artinya kalau cemberut kan biasanya auranya negatif nih, maka A-nya lebih kecil dari 0. Oke, maka untuk nilai A-nya itu ada dua kondisi gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nilai dari koefisien dari B-nya ini teman-teman. Nah, untuk B-nya ini saya misalkan saja adalah berat gitu ya, beratnya. Nah, untuk berat ini ada dua kondisi juga teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan anggaplah kurvanya terbuka ke atas ya seperti ini, dan yang satu kurvanya sama terbuka ke atas juga tapi lebih berat di sebelah kiri gini. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita ingin menentukan posisi kurvanya, maka kita bedakan menjadi dua kondisi. Kondisi pertama itu sari ya, jadi ingat saja kondisi pertama adalah sari, yang kedua BK. Maksudnya adalah kalau tandanya sama maka letaknya di kiri, tandanya beda letak beratnya di kanan gitu ya. Nah, maksudnya tanda yang dimaksud adalah kan fungsi kuadratnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini juga kita tulis dulu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi teman-teman, kalau tandanya sama, yang sama maksudnya tanda dari koefisien A dan B-nya sama, misalkan dia plus plus atau minus minus, maka nanti kurvanya lebih berat di sebelah kiri gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih berat di sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau tandanya beda, yaitu tanda dari si koefisien A, misalkan di sini minus maka B-nya plus, ataukah sebaliknya A-nya minus B-nya, A-nya plus B-nya minus, tandanya beda, maka kurvanya akan berat di sebelah kanan. Makanya tanda beda berat kanan, tanda sama berat kiri. Nah, ini untuk beberapa, ini bisa kita gunakan untuk beberapa jenis soal tentang kurva ya, mengidentifikasi kurvanya. Nah, kita ke soal ya. Katanya kurva ini bentuknya seperti ini. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, dari sini kita bisa membaca nih teman-teman ya. Ini posisinya nilai C-nya itu positif ya, artinya dia memotong sumbu Y di positif ya, maka nanti C-nya itu harus lebih besar ya. Kalau kita perhatikan di sini C-nya itu di sumbu Y negatif, maka nanti di sini C-nya minus ya. Minus itu lebih kecil dari 0. Yang lebih kecil dari 0 itu ini delta dan error. Berarti Bravo dan Charlie sudah salah. Nah, coba kita lihat ya, kurvanya terbuka ke atas, berarti tersenyum ya. Iya, kalau tersenyum berarti nanti A-nya itu positif. Yang positif itu ada di option alpha dan ya alpha saja ya. Berarti udah ketemu nih jawabannya. Berarti jawabannya alpha. Ini salah, ini salah. Oke, berarti kita tidak perlu mengidentifikasi dari B-nya. Udah ketemu jawabannya. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Soal mengidentifikasi kurva juga. Fungsi X kuadrat plus AX mempunyai grafik seperti berikut. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat teman-teman ya. Grafik GX, X kuadrat kurang AX kurang 5 sama adalah yang mana? Nah, jadi biar lebih jelas, saya perbesar dulu. Y sama dengan X kuadrat kurang AX kurang 5. Sedangkan yang ini Y sama dengan X kuadrat plus AX. Nah, kita tentukan dulu A-nya ini berapa teman-teman ya. Kita tidak perlu hitung nilainya berapa, tapi
posisinya aja plus atau minus gitu ya. Nah, posisi I-nya itu bisa kita lihat dari sini ya. Oke. Nah, di sini meskipun menggunakan A, tapi ini merupakan nilai dari koefisien X ya, koefisien X. Koefisien X itu bisa diperhatikan dengan melihat kurvanya. Oh, ternyata dari kurva ini ternyata lebih berat di kanan. Karena lebih berat di kanan, maka tandanya kita ingat saja BK. Beratnya di kanan ya, tandanya beda, beratnya di kanan. Maka kondisinya nanti tandanya plus minus ataukah minus plus, supaya posisinya lebih berat di kanan, seperti yang kita sudah bahas di soal sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan nih teman-teman ya, koefisien X kuadratnya itu kan tandanya adalah plus ya. Oke, tandanya plus. Maka supaya nanti beratnya ada di sebelah kanan, maka supaya beratnya di sebelah kanan kurvanya, maka tandanya harus beda. Kalau di sini plus, maka di sini harus minus gitu ya. Oke, berarti di sini sudah ketahuan bahwa A itu nilainya negatif gitu ya. Nah, maka A di sini nilainya adalah negatif, teman-teman. Oke. Nah, karena nilainya negatif, sehingga kita bisa ambil kesimpulan totalnya negatif ketemu negatif, maka di sini nilainya positif. Di fungsi ini atau kurva ini, koefisien X-nya bernilai positif karena negatif ketemu negatif. Sedangkan di sini juga posisinya positif gitu ya. Nah, jadi positif ketemu positif, maka kondisi inilah yang kemudian kita ambil kesimpulan sari. Tandanya sama, maka letak beratnya di kiri gitu ya. Nah, tanda sama, berat di kiri. Saya tulis dulu ya, biar tanda sama, berat kiri gitu ya. Jadi tanda sama, beratnya di kiri. Oke. Nah, tanda sama, berat di kiri. Nah, berarti nanti tinggal kita identifikasi saja di optionnya itu yang mana, teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih, teman-teman ya. Nah, karena koefisien A-nya itu atau X kuadrat koefisiennya adalah positif, berarti nanti kurvanya tersenyum ya, terbuka ke atas. Maka kita bisa eliminasi si B, eliminasi si C, gitu ya. Sekarang kita lihat, oh tandanya sama, beratnya di kiri. Berarti ini kan berat di kiri nantinya ya. Nah, yang berat di kiri itu cuman alfa dengan error. Berarti delta sudah salah. Nah, sekarang di sini teman-teman sekalian, titik potongnya itu adalah di minus 5. Oke. Jadi akan memotong sumbu Y di minus 5. Nah, kalau kita perhatikan ini memotong di 0,0. Berarti ini udah salah nih teman-teman ya. Yang benar adalah ini. Berarti jawabannya adalah alfa.